Agung. Langsung aja nih ada Popol yang Kupa ada di bagian tengah. Void Crystal langsung dikeluarkan dari Rainbow yang menggunakan if. Grok akan masuk langsung ke bagian power of nature-nya tadi langsung diputerin aja, ditembak-tembak punggung dari batu ini, tombak dari Popol Kupanya sangat kuat. Brans kayak Brans kayak yang main. Brans kayak Iya, sesuai sama Pulung yang bilang. Waduh. Ya, ini perbedaannya karena Brans spesialis marksman juga kan. Wow, ini menarik. Ini benar-benar menarik. Berarti ada dua pattern ya kok ya. Oke. Dan mau nggak mau dikeluarin sekarang. Jadi harusnya si lawan jadi bisa ngebaca nih. Yap. Si kalau seandainya tadi Dream sama si itu siapa botol gimana mainnya, kalau Brans sama Kayak gimana mainnya? Baik. Tapi tadi Scarlet berubah jadi Super Rainbow sekarang namanya. Oh. Cepat ya berubah. Dia ganti nickname karena mungkin tadi Ko Edwin dengar terus panik gitu kan. Aduh, gua ketahuan. Dia ganti nickname. Ayo, Rainbow udah di top upin diamond ya gitu. Jadi langsung aja ya kan ganti gitu. Ko Edwin panik guys. Maaf ya Ko Edwin ya. Konspirasi. Iya, hari-hari. Aduh, dan dari arah mid lane Bubu mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang KY. Yap. If masih berputar-putar aja ada Void Blast tadi di bagian bawah. Groknya langsung melakukan rotasi aja. Pakito berhadapan langsung dengan Glue. Masih santai, belum begitu aktif permainan di mana untuk KYY mulai turun juga di bagian atas. If-nya masih santai di bagian tengah. Ada Isansin yang mulai melakukan farmingan terhadap Little Crab untuk kali ini. Karena turtle juga udah mulai spawn, ini pergerakan Bigetron Alpha mereka lebih nge-secure ke arah rumput-rumput yang bergoyang di dekat turtle. Meanwhile the top lane Draken masih terjadi 1v1 situation dengan Lunox-nya, man. Yap, bahkan Bransnya free banget loh sendirian kok. Gak ada satupun orang yang berada di sana. Ini pancingan seperti apa lagi yang dilakukan oleh Bigetron Alpha loh. Iya, karena King seharusnya sedikit rugi sih. Dia nggak melakukan mirroring, dia nggak dapetin objektif sama sekali, malah memberikan objektif secara bebas ke teman-teman dari Bigetron Alpha. Benar, biasanya di saat ada turtle yang diberikan, mungkin ada beberapa pemain dari tim lawan itu yang akan mengambil shade turret yang ada di area outer turret, entah itu di bottom ataupun top. Tapi ternyata tadi tidak ada pergerakan sama sekali dari King Esport. Keuntungan yang cukup banyak didapatkan oleh Bigetron Alpha. Jet kudo terakhirnya belum bisa langsung diamankan terhadap Matt yang menggunakan Luno, karena Matt juga tadi mungkin masih bisa standby dengan satu pilihan of order yang dia milikin. Di bagian tengah kita lihat ada Kufra dan juga Popol yang Kupa yang jalan bersamaan aja berhadapan langsung dengan Grok, If dan juga Isansin masih melakukan farmingan. Meta tempel ya, benar-benar Bransnya ditempelin juga sama Hengki dan kayaknya juga terus-terusan nakal ya. Tadi dia coba open map, dia coba masuk ke arah jungle-nya lawan. Karena inilah ability dari Grok. Dengan power of nature-nya dia bakal anti crowd control juga. Dia nggak bisa dia papain kecuali crowd control yang surprise, kayak tarikannya Kaja ataupun gigitannya Franco. Waduh. Mr. Badut aka Ripo masih melihat dari kejauhan siapakah yang akan aku tumbuk rahangnya. Masih belum terlihat siapa korban dari Pakito. Ini cukup pasif ya permainannya kok ya. Gak ada yang benar-benar melakukan sebuah initiate yang emang benar-benar mau ngedapetin point kill gitu loh. Karena The Wave Dragon juga di arah top lane baru jadi keluarkan begitu saja. Dan Matt mencoba untuk menghajar dengan Cosmic Vision-nya masih cukup fast hang. Ini beda banget sama Chow-nya Oji nih. Coba kalau main Chow-nya Oji ini Chow-leng. Mechanic error. Iya. Dan ditabrak wild charge menuju ke arah Clyde. Masih bisa mundur ke arah belakang dari dengan satu bar darah terakhir. Tapi first blood didapatkan sama K-Dog. Iya, itu dia first blood akhirnya nongol di menit hampir keempat, 3:58 tadi. Begitu pasifnya permainan di game yang ketiga ini. Sama-sama berhati-hati. Mereka sangat ingin mendapatkan kemenangan di game yang ketiga ini. Langsung tumbuk Glue-nya langsung diangkat begitu aja. Weh, Glue nggak mau kalah, ditampol balik tuh ya. Nggak apa-apa yang kena gerobak, yang penting gue nampol juga. Iya, yang penting gerobak ya, judulnya yang penting nampol aja dulu. Judulnya nampol. Iya, mau siapa korban? Tes power. Tes power, cek ombak dulu. Cek ombak. Dipisahkan tembok antara Grok dan juga Chow. Kufra turun ke bagian bawah untuk turtle-nya, free hit lagi dari Yesansin. Bransnya Chow udah set up posisi, siapa yang akan langsung diamankan? Jet kundonya udah langsung mulai dikokang begitu aja. Groknya udah langsung pergi ke arah yang berbeda, tapi Yesansin yang berhasil didapatkan karena Chow-nya tadi udah langsung standby di area rumputan. Sedikit lagi yang kita dari Kufranya pun langsung bilang dengan cara cepat, cuman untuk Lunok terjebak di antara pemain dari Kings Esports. Wow, 4 poin kill untuk King Esports berhasil didapatkan, walaupun perbedaan gold tidak begitu jauh karena turtle-nya tadi didapetin sama
sama Bigetron Alpha. Nah, 2 turtle jadinya ya, Dua Pak turtle. Pulung ya. Diamankan 2 objektif. Itu yang ngebuat Bigetron Alpha tidak kayak terjadi perbedaan gold yang terlalu jauh sama Yoi. King Esports. Jadi dia dapat 2 objektif walaupun sekarang King Esports berhasil mendapatkan turret pertamanya. Wow, 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 wow. Mister Badut di bagian bawah ada barrier juga yang udah dipasang oleh KY. Buset dah. Itu gerobak UMKM langsung dipukul begitu aja. Sementara itu untuk ada Kufranya di bagian atas mulai memberikan bantuan, dikejar juga dengan komunitas Alpukat. Tunggangin. Mau kemana kamu, ditunggangi langsung dikeluarin lagi dari outer turret yang ada di bottom lane. Langsung terkena juga lockdownnya, ditembakin lagi. Kamu mau kemana Naking? Kedon sangat-sangat beriahi untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Pakit. Dan paket aja pun mau nggak mau harus ngebuang flickernya ya. Yap. Karena kalau sampai tadi dia terlalu ditahan itu bakal berbahaya banget ya kan. Ditambah lagi pada attack-nya sakit. Tapi Wave Dragon menuju ke arah seorang Matt. Satu bandara terakhir dan killing spree untuk Draken. Dalam waktu sekitar 2 menit aja kayaknya tempo permainan dari Bigetron Alpha udah langsung awur-awuran. Dan lihat aja dari bagian bawah hancur, di bagian atas hancur. Bahkan untuk kali ini lagi HP tersisa, gelunya oke. Wow, itu dia. Ada aksi balasan yang dilakukan oleh Bigetron Alpha di mana Cyclops core utama yang dimiliki oleh King Esports sudah berhasil didapatkan. Di bagian bawah gelunya berhasil menyelamatkan diri. If-nya di bagian tengah mencoba untuk membantu. Ada Grok yang memimpin jalannya pertandingan juga. Sementara itu Ye Sansin, mereka bertiga ingin mendapatkan satu outer turret yang ada di area center Iya, atau tadi mid turret. kayaknya juga terselamatkan karena ada Cyclone Eye. Kalau nggak Iya. tadi dia bakal kena slam. Benar. Dan itu bakal ketarik lagi untuk mundur. Untungnya ada Cyclone Eye yang ngebuat Bigetron Alpha langsung bisa melakukan rotasi lain. Yap. Ini perbedaannya agak beda gameplay loh Pak Pulung. Karena lihat nih ya. Tadi 2 turtle awal ketika turtle spawn mereka langsung bergerak menuju ke arah turtle. Tapi kali ini turtle juga udah mulai spawn lagi. Yap. Dan harusnya mereka bergerak setelah Branch mengamankan orange buff. Oke, Branch-nya masih mengamankan di area orange buff. Branch-nya masih berada di bagian belakang. Dicari dulu informasinya KYY. Ini nampol Bubu, doang. coba dong. Nampol Ayo kita doang. cek rumput yang bergoyang. Coba, Nah, beneran ada tuh. kan? Langsung Sembunyi di ketahuan, situ. tapi di arah top lane Draken mencoba untuk dihajar. Di Way of Dragon hanya untuk mengusir menuju ke arah seorang Matt. Dia tembokin di Void Crystal, dihajar lagi dengan rebuild manipulationnya. Draken udah sekarat banget, ditembakin terus-terusan, tapi masih bisa selamat. Sedangkan dari Kufranya Cello dan juga Bubu harus ditumbangkan. Dan di arah top lane mulai terjadi team fight. Henki pun harus ditumbangkan sama Star Power Lockdown beserta juga dengan Planet's Attack dari seorang bocil ajaib yaitu Yodanya K-Dot. Untung ada Cyclone Eye lagi dan lagi. Cyclone Eye menyelamatkan. Andai tidak ada Cyclone Eye, punggung dari K-Dot sudah pasti akan retak ditampol oleh Ripo. Ini ada Popole Kupa juga mulai menggigit di bagian tengah. Ada pergerakan ditempel habis-habisan ya Sansinnya ya. Ini dia pas pam Branch. Pasukan pengamanan Branch. Itu dia Pak. Pasukan iya mirip sama metanya yang Season 7. Iya, Ya kan? ada Di pas mana pam Branch-nya. di mana ada Branch di situ pasti ramai teman-temannya berkumpul supaya Branch gak take down karena teman-temannya percaya dan yakin. Yap. Harusnya Branch bisa menggendong teman-teman Bigetron Alpha di middle to late game. Mereka ngejaga banget loh itu. Oke, itemnya if udah punya Ice Queen One, gak punya Ice Queen One aja, efek slow-nya udah menyakitkan gitu. Sekarang ditambahin lagi. Aduh, ngesot itu orang rata. Bentar ya. Jalannya. Sementara itu untuk Branch-nya udah berhasil memiliki POD di bagian tengah. Power Nether langsung dikeluarkan begitu ya. Siapakah akan langsung diputri dengan batu segede itu? Ternyata hanya minion aja mulai digigitin dengan adanya Kupai langsung disuruh ngegigit bagian belakang dari Grok. Di bagian bawah udah ada Jet Kuno yang dikeluarkan. King Dragon akankah terkena panah dari Sansin. Orange buff-nya kali ini akan menjadi korban. 1, 2, 3, 4 hero dari Bigetron Alpha sudah mulai berkumpul di area pertahanan yang dimiliki oleh King Esports. Rotasi dari Bigetron Alpha sebenarnya lebih terlihat sekarang lebih agresif lagi. Yoi. Dia mencoba untuk menghajar temponya dan Henki dia mencoba untuk open map itu rame banget hero-nya Reward Manipulation langsung dipop begitu saja langsung dihajar lagi. Bubu pun langsung ditumbangkan. Tapi dari Mr. Badut dia mencoba untuk flank atau bergerak ke arah top lane karena minion dari top lane itu maju beserta juga dengan bottom lane. Iya, menang jumlah untuk kali ini dari Bigetron Alpha. Hanya saja dari discipline lane-nya masih belum terlalu baik. Udah akan langsung diambil oleh Branch dari wave minion tersebut. Setidaknya menambahkan lagi pundi-pundi goldnya. Di bagian tengah KYY masih memutar dengan Pop Nether. Ada lagi Void Crystal dikeluarkan. Masih mencari di mana pergerakan pemain dari King Esports. Dalam rumputan terlihat ada Glue yang masih bersembunyi. Sansin masih ingin mendapatkan purple buff sebelum nantinya mereka melakukan setup untuk melakukan peperangan terhadap King Esports. Lord udah muncul. Iya.
dari Kings sepertinya mereka nggak bakal mau ngasih Lordnya ke arah Bigetron Alpha. Sebaliknya, Bigetron Alpha juga langsung melakukan setup di arah Lord. Yep. Siapa tahu mereka bakal terpancing untuk melakukan team fight. 1-2 hero terculik, baru Bigetron Alpha harusnya bakal menghajar ke arah Lord. Wow, 2 hero tadi dipaksa mundur aja di bagian tengah. Udah ada Mountain Shocker terlihat. Beberapa pemain tadi dari Kings yang ada di bagian tengah juga terkena efek dari hal tersebut. Divine Guard kali ini menjadi milik dari Lunok. Oke. Chaos Assault-nya akan semakin barbar lagi, akan semakin nusuk lagi ke dalam tubuh dari pemain King Esport. Lunok di bagian atas sudah memulai rotasi. Di bagian tengah ada Tyrant Revenge, nabrak, cuman tidak ada follow up lagi, tidak ada lanjutan lagi. Sword skill yang dikeluarkan untuk bisa mendapatkan satu hero tersebut. Dan Kupanya pun harus ter-take down. Ini menjadi kesempatan untuk Bigetron Alpha karena tanpa adanya Kupa. Meanwhile in the bottom lane, ini benar-benar Ripo menghajar abis-abisan seorang Draken. Dari sisi setengah bar, apalagi dia masih memiliki mortality, membuat Ripo masih cukup berani untuk menghajar. Tapi dari Remote Revolution pun langsung dipapuk begitu saja. Draken mencoba untuk keluar dari areanya, tershot. Sakit banget, Pak. Itu, Pak. Pak, sakit amat, Pak. Dipukul pinggangnya, cow. Yang biasanya nendang pinggang orang. Bahkan untuk kali ini Sansin masih berusaha kabur masuk ke dalam inner turret yang dimiliki agar lepas dari Glue yang mencoba untuk mengganggu dirinya di bagian tengah. Pakito seorang dia digigit-gigitin Kupa. Ada flicker yang dilakukan. Dia masih bisa selamat. Akankah dia recall untuk kali ini? Tapi ternyata tidak. Masih tahan untuk berada di bagian mid. Yi Sansinnya darahnya nggak begitu full, tapi setidaknya dia masih bisa bertahan. Ada trap juga yang udah dia senggol. Kalau di early game, di Knockout Strike itu kan paling encok. Ya. Kali ini tadi di Knockout Strike tulangnya geser, Pak. Pak, kecetit juga, Pak. Iya, tulangnya geser, bayangin, Pak. Tulang punggung kegeser, Pak. Itu menderitanya kayak apa, Pak? Bener, tulang keringnya jadi basah juga tuh, Pak. Iya, gimana? Wah, serius tuh, Pak. Kalau ditampol sama dia, Pak. Tulang pelipisnya jadi tebal. Bener, saya tidak ngerti dan gimana tuh ya prosesnya ya. Oke, sedikit lagi Chaos Assault-nya tadi. Untungnya Glue masih bisa berubah menjadi bulir-bulir kecil yang sangat-sangat imut sekali. Sansin masih terfokus untuk bisa mendapatkan Lord, tapi ternyata Lordnya harus di-reset begitu aja. Kayeye mundur lagi dengan power meter yang dia miliki. Tyrant Revenge-nya udah di-charge. Kemana ke arah perginya, tapi ternyata tidak mau dilepaskan untuk kali ini. Sedangkan sang Kupa gigitannya mencoba menghambat pergerakan dari Bigetron Alpha, tapi Remote Revolution langsung di-pop up begitu saja. Kaidot pun langsung ditumbangkan. Mereka mencoba untuk kabur ke arah belakang. Bubu ditutup portal PPKM 1 kali 24 jam. Dia gak bisa pulang, double kill dari seorang Ripo yang udah mulai sakit. Dan juga Lordnya terbuka lebar. Meanwhile in the bottom lane, Draken mencoba untuk mencuri yang disadari sama Ripo. Wow. Itulah pelan tapi pasti, pelan tapi maut. Tidak ada ancang-ancang, tidak ada seperti ya tadi pergerakan yang terlihat dari Bigetron Alpha untuk langsung melakukan setup bersama-sama. Tapi ternyata di saat real world manipulation dibuka, wah, dimulailah sebuah serangan yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Satu persatu pemain dari King Esport pun mulai bertumbangan. Sekarang Lord akan menjadi milik dari Bigetron. Sayangnya hanya dunia nyata yang dimanipulasi. Iya. Coba perasaan bisa dimanipulasi. Wah. Pasti KB langsung demen banget pakai hero-nya. Kaidot pun langsung ditumbangkan begitu aja. Tyrant Rage-nya bagus banget. Kali ini mencoba untuk langsung diajar The Way of Dragon. Dan juga Rainbow harus ditumbangkan. Dia tidak bisa kemana-mana lagi dari seorang Bubu. Disabet-sabet sama pedang dari seorang Brand. Oke, Lord di bagian tengah udah siap untuk langsung masuk. Ada Holy Crystal kali ini dimiliki oleh Matt juga. Siap untuk memberikan damage yang sangat menyakitkan sekali. Di bagian bawah inventor turretnya udah mulai digrogotin. Sesaat lagi akan langsung rubuh, akan langsung hancur. Mereka siap untuk langsung menghujam dan juga memberikan damage terhadap base terakhirnya. Sedikit lagi bisa dari Lord. Lordnya pun langsung menghilang. Cuma pemain dari Bigetron Alpha mereka belum mau mundur. Power Renator siap untuk langsung dikeluarkan. Tapi ternyata untuk Glue-nya masih bisa selamat karena ada flicker yang tepat waktu. Andai terkena tadi dengan pukulan yang diberikan oleh Grok, batu semua kena pinggang. Buset dah, lambung geser, Pak. Waduh. Gimana, Pak? Lambung bisa geser tuh pindah dari mana, Pak? Tengah sini Ke ginjal, Pak. Ya Allah. Ginjalnya geser gitu. Ginjalnya balik ke tempat Pak, lambung. ditampol batu kayak begitu, Pak, rasanya gimana, Pak? Ya paling rahang benyok lah, Pak. Itu sekumpulan batu kali yang disusun dan juga menjadi grok, Pak. Tuh, lihat batu kali. Saya kira batu bumi ya. Wah, gede Batu ini kalau nggak permata, Pak. Wah, wow. Kan tambah mahal sakit, diburu orang dia. Congkel. Apa itu Kor? Gua butuh permata langsung ke orang ya. Oh, Coba tuh dijual di shop langsung. Yoi, sudah pasti. Hehe, iye, berubah power-meter. Imun badan lu dari apapun, guys. Nah, di bagian bawah langsung aja Chaos masih satu hit terakhir. Masih bisa selamat Glue-nya. Kayaknya Kolus punya ide deh. Apa itu?
Itu kan skinnya itu belum ada apa-apa, tapi konsil udah mulai digunakan. The Way of Dragon juga dihajar lagi menuju ke arah seorang Ripo yang masih bisa sustain. Stacknya langsung ada 3, buset. Kesit juga tangannya Ripo. Boleh. Di arah mid lane, Kayaye berhasil menumbangkan ke arah Bubu. Looking for more karena kali ini K-Dotnya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. 2 hero ter-take down. Mr. Badut aka Ripo masih belum mau pulang karena dia masih memiliki immortality-nya, Pak Pulu. Yoi, masih sangat-sangat santai. Mereka punya nyawa kedua di saat memiliki dengan immortal. Namun untuk kali ini Glue-nya langsung aja memanfaatkan, tapi ternyata tidak bisa karena langsung digas habis begitu aja. Ada tas yang udah dilakukan. Namun untuk Popole Kupa juga udah memberikan efek airbone. Ternyata untuk match-nya pun harus langsung ditumbangkan. 2-1 kemenangan untuk Bigatron Alpha. Wow. Dibalikin keadaan untuk kali ini. Karena kenapa? Tempo snowballing yang dibuat sama teman-teman Bigatron Alpha itu berhasil banget, Pak Pulung. Yap. Awalnya mungkin pelan, tapi ngegulung. Mereka semakin besar, semakin susah dibendung. Ya kan? Kayaknya pun si Batu Kali tadi kalau